Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 1% di level 6.409 dengan adanya akumulasi dari investor asing sebesar 917 miliar. Kalau misal kita lihat guys ya, net foreign buy hari ini sih lumayan bagus guys. 900 miliar untuk, net buy asing di IHSG itu lumayan oke ya guys ya. Wah, tiba-tiba ada bahasa semut cududu ya. Oke guys, jadi ya hari ini ternyata, katalisnya atau sentimennya adalah SRBI yang, mengalami peningkatan minat nih ya. Dan hari ini rupiah kita juga menguat. Kalau turun itu menguat ya, minus 0,6% itu menguat, berarti 0,6% di Rp17.800 per $1. Kita sih berharapnya ke depannya akan semakin baik, tapi ya tentu saja, kita tidak bisa memastikan guys ya, karena masa depan tidak ada yang pasti. Oke guys, kita coba lihat untuk, hari ini. Harga minyak mentah crude oil WTI mengalami kenaikan 1% di 78 USD per barrel. Brent oilnya naik 0,7% di 83 USD per barrel. Untuk emas naik 2,4% di 4.345 USD per troy ounce. Dan batu baranya koreksi 0,4% di 128 USD per ton, guys. So, untuk harga minyak mentah ya ada kenaikan, guys, untuk di hari ini. Dan kalau misalnya kita lihat ya untuk weekly-nya ya seperti ini guys, ya harga, crude oil WTI masih di 78 USD per barrel. Oke, yang paling menarik hari ini ternyata adalah BBRI guys, dan nanti pun kita akan bahas ya saham-saham reversal, saham-saham yang diakumulasi asing, yang mana watchlist ini cukup penting nih, untuk kita cari cuan ya di market saham. Terutama untuk teman-teman yang mungkin, holder jangka panjang, jangka menengah, ataupun ya untuk, swing trade aja. Karena rata-rata saham yang kita bahas saham-saham yang fundamental bagus. Kalau saham yang gorengan-gorengan, ya teman-teman bisa masuk, tapi menurut saya sih, cukup high risk ya, high risk, high reward lah untuk, saham-saham gorengan. Untuk BRI-nya naik 2,9% di 3.130 per saham, ada akumulasi nih dari ZPRXAK. Volumenya bagus sekali ya guys ya, kenaikannya sangat tinggi di atas rata-rata, dan kita lihat akumulasi asing juga besar. Nah, kita sering bilang ya, kalau teman-teman, investor jangka panjang, kita itu harus melihat ya, satu faktor penting yang membuat, saham kita itu gampang naik, yaitu akumulasi asing. Kita kan sering bilang ya ke teman-teman, kalau misalkan asing masuk, baik itu secara normal tapi dia konsisten, atau tiba-tiba akumulasi besar, nah itu sangat bagus untuk kita hold ya. Jadi jangan takut curi-curi start, jangan takut untuk masuk. Kalau misalkan, apalagi sudah di bottom ya, di buy on weakness itu teman-teman areanya memang untuk beli gitu ya, tapi belinya juga bertahap aja, sampai kita full, baru kita berharap nanti dia naik gitu ya. Tapi BRI ternyata hari ini di net buy asingnya lumayan besar guys, 506 miliar, kenaikan juga lumayan oke. Jadi, hopefully sih ini lanjut uptrend ya. Dan kalau misalnya kita lihat sih masih di dekat-dekat resistennya, yaitu di 3.000 sampai di 3.200-an. Ini adalah zona resisten minor yang beberapa kali juga memang dicapai oleh BRI. Nah, yang lebih bagus lagi kalau misalkan, secara konsisten BRI ini diakumulasi asing dan kenaikannya di atas 3.300. Wah, itu menurut saya, lebih bagus lagi untuk kita hold. Adapun BNI-nya hari ini sideways saja di 3.630 per saham, naiknya juga tipis 0,2% saja. Ada normal distribusi ya dari, lokal atau domestik, dan ada asing yang masuk nih beberapa seperti AKRX. Jadi BNI juga cukup menarik sepertinya ya, meskipun, net buy-nya tidak sebesar BRI, hanya 13 miliar saja. Untuk Bank Mandiri hari ini naik 0,9% di 4.240 per saham. Bank Mandirinya sih ada distribusi ya dari YUAZZP. Kita coba cek guys untuk Bank Mandiri.
Ya, BMRI hari ini ada net sell asing di 60 miliar setelah kemarin itu net buy 43 M. Tapi ya overall sejauh ini sih masih dalam kategori akumulasi. Kalau misal kita lihat di 1 minggu perdagangan terakhir. Tapi karena hari ini net sell, ya otomatis teman-teman bisa pantau dulu ya. Kita sih berharapnya dia naik, tapi kan belum tahu nih ke depannya. Siapa tahu yang naik hanya satu yaitu BRI saja. Dan memang hal ini pun pernah terjadi di awal tahun kemarin ya. Kadang naiknya cuma satu gitu ya, yang tiganya dia sideways atau sebaliknya ya yang satu naik, yang tiganya ada turun gitu. Ya kita sih harus menerima ya kondisi yang terjadi seperti sekarang ini, tentu saja bukan kehendak kita ya, tapi kehendak market kan dan memang mekanisme pasar yang melakukan itu. BCA hari ini naik 0,3% di 6.375 per saham. Ada distribusi juga nih dari AKNIAG. Meskipun ada RXZPBK yang masuk dari asingnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Big Banks ini ternyata yang lebih dulu menarik itu BRI. Karena hari ini net buy-nya cukup jumbo. Sedangkan BCA pun hari ini net sell 93 miliar. Kalau misal dilihat secara teknikal kan BCA ini sudah naik ya, dan dia sideways di dekat resistennya. Jadi kalau misal teman-teman sedang dalam posisi cuan dan mau take profit, ya boleh-boleh saja gitu ya. Nanti kalau dia turun karena net sell asing, kan bisa beli lagi di harga bawah. Next, kita ke Tepia. Kenapa Tepia menjadi menarik ya? Salah satunya dari akumulasi dan volume. Volumenya meningkat, akumulasinya tercatat bagus, dan stokastiknya dia di oversold. Jadi untuk Tepia ada akumulasi dari BKCCAK. Ini lumayan bagus ya untuk Tepia-nya. Tepia kemarin di net buy 105 miliar, hari ini di 275 miliar. Cukup menarik sebenarnya untuk saham Pak PP ini. Kemarin pun kita bahas guys ya, tapi kita coba lihat yang lainnya. Brand hari ini naiknya gimana nih ya? Ternyata masih lanjut naik 2% meskipun tipis ya. Tapi ada akumulasi cukup bagus 38 M dari TPBK. Kita coba lihat BRPT. BRPT juga lanjut naik guys 2,9%, lumayan oke. Plus di 1930 per saham, ada akumulasi dari AKZP juga dan net buy-nya 120 miliar dari asing. Kita lanjut cek PTRO. PTRO hari ini sideways ya, masih close dari yang sama namun asing ada distribusi meskipun distribusinya tidak besar, sebesar 18 miliar aja. Tapi YPKZ-nya terpantau masuk, jadi lumayan oke lah untuk di hold ya. Kalau misal teman-teman masih hold PTRO, saya rasa masih oke, tidak ada masalah ya. Hanya ada normal ini aja sih sebenarnya, normal distribusi aja. CDIA hari ini naik 1,4% di 710 per saham, ada distribusi asing ya, AKCP di sini jualan 4,7 miliar seperti itu. Jadi yang tadi kita lihat menarik itu Tepia guys. Kalau dari Big Banks-nya BRI, ya kalau dari saham Pak PP, mungkin teman-teman bisa pantau Tepia nih. Ada tanda-tanda uptrend yang cukup bagus. Dan hari ini pun, ya karena adanya akumulasi dan volume yang lumayan oke. Ada satu saham juga yang menarik yaitu ISAT ya, karena hari ini kenaikannya sangat bagus, 14,2% di 2.170 per saham dengan volume transaksi yang tinggi dan asing net buy 60 miliar. Ini juga bagus ya akumulasinya, ada BKAK yang masuk hari ini. So, untuk ISAT teman-teman bisa lakukan trend following, tapi kalau misal hari ini teman-teman sudah curi-curi start, sudah masuk, teman-teman tinggal hold aja. Dan nanti kalau misal dia gagal tembus di atas 2.300-an, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk take profit. Kita lanjut ke Indika Energy naik 5,8% di 2.700 per saham ya. Ada akumulasi juga dari AZAKKZ dengan net buy 25 miliar. Volumenya juga bagus, terutama di 3 hari, 4 hari perdagangan terakhir. Jadi Indika Energy bisa teman-teman masukkan juga ke dalam watchlist untuk hari Senin. Antam kemarin sempat ada normal correction ya, meskipun sebenarnya dia sempat naik tapi turun lagi, sehingga masih ada kenaikan 0,3% di closing. Hari ini lanjut naik 2,6% di 3.160 per saham. Ada akumulasi dari AKBK guys, net buy 147 miliar, ini juga lumayan oke. Kalau misal teman-teman masih tertarik ya dengan saham-saham reversal, ya mungkin bisa dipantau juga nih untuk Antamnya. Nah itulah pentingnya kita
selalu pegang cash ya, agar kita itu punya kekuatan, punya kemampuan untuk beli saham yang reversal seperti ini. Kita lanjut ada AAD juga yang mulai naik 2,5% untuk hari ini di 9.175 per saham, net buy-nya di 29 miliar dan kita lihat volumenya masih berada di rata-rata ya. Ada sedikit distribusi dari KZ, namun AKBK-nya masuk jadi masih net buy 29 M. Lumayan menarik nih untuk ADI guys, coba kita cek untuk ADRO-nya. ADRO juga naik 1,6%. Ada akumulasi dari asing 4,19 miliar meskipun belum ada lonjakan volume yang gimana banget ya, tapi dia masih oke saya lihat. Stokastik juga mulai naik dari zona oversold, ya harapannya sih dia lanjut naik dan bahkan tembus resist ya, agar teman-teman yang sudah hold dari harga bawah bisa cuan. Tapi saya rasa kebanyakan holder, ADRO CS itu mereka yang ambil dividennya gitu ya. ADMR juga naik 1,5% di 1620 per saham meskipun cukup netral hari ini, asingnya juga jualan 2,2 miliar. Tapi dia itu berada di zona overbought, guys, ya. Jadi hati-hati, bisa aja dia ada normal correction lagi. Mungkin bisa tunggu di 1460 sampai di 1500-an untuk tambah muatan ya, untuk ADMR-nya. So, kita akan lihat ya, guys, ya, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Ada BRI, Tepia, Antam, Tins, BRPT, ISAT, ICBP, DSSA, Brand, Aman Mineral, AAD, Indika Energy, GGRM, MBMA, INDF, MDKA, Inco, BP, dan BBNI. Sedangkan untuk saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing ada BCA, Bull, Bank Mandiri, Emas, UNTR, Cepin, Batch, lalu ada Astra International, Kota, LPKR, MDIA, PTRO, JGLE, BRMS Dewa, Sido, Kalbe Farma, INRG, dan ITMG. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.